Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu jalan keselamatan yang alkitabiah. Jalan keselamatan yang alkitabiah, di mana Alkitab memberikan kita petunjuk jalan keselamatan. Oke, kita mulai dari penciptaan sampai ke kekekalan. Oke, penciptaan, di mana dalam kitab Kejadian Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Secara khusus pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, dan Allah menempatkan di suatu taman yang namanya Taman Eden. Manusia pertama itu Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden. Lalu manusia ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, manusia diberikan yang namanya hati nurani. Yang kedua, akal budi. Dan yang ketiga, kehendak. Ini adalah keistimewaan manusia daripada ciptaan yang lain di bumi. Nah, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus menempatkan satu pohon di taman itu untuk menguji kesetiaan manusia. Manusia ditempatkan di Taman Eden itu dalam posisi yang kudus dan memiliki hati yang kudus, tetapi karakter belum kudus, belum memiliki karakter yang kudus. Karena karakter yang kudus itu perlu dibentuk. Salah satu cara Tuhan untuk menguji karakter manusia, untuk membentuk karakter manusia supaya kudus, yaitu dengan menempatkan satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman. Dengan suatu perintah, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Apabila engkau memakannya, pada saat itu engkau akan mati. Tapi kita melihat dalam Alkitab mencatat bahwa manusia gagal melaksanakan perintah Tuhan tersebut, dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan manusia ini hilang kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 10, pasal 3 ayat 10 dikatakan di situ bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi akibat dari dosa ini, manusia tidak bisa menghampiri surga, menghampiri Allah yang Maha Kudus. Karena sifat Allah yang Maha Kudus ini tidak terhampiri oleh dosa sedikit pun. Jadi manusia gagal untuk datang ke surga. Nah, lalu bagaimana cara manusia untuk bisa ke surga, untuk bisa menghampiri Allah? Nah, banyak cara yang dunia tawarkan kepada manusia, seperti berbuat baik, rajin kebaktian, rajin ibadah dengan amal. Itu sama sekali tidak bisa membuat manusia menghampiri Allah. Karena apa? Karena definisi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Tercatat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga dan keempat, situ dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Lalu dengan cara apa dosa ini dapat terselesaikan? Allah sendiri mengatakan bahwa dosa itu harus dihukumkan. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Dosa mengakibatkan kematian. Dosa mengakibatkan kita terputus hubungan dengan Allah. Jadi dosa itu harus dihukumkan. Lalu bagaimana cara Allah agar manusia ini dapat menghampiri Allah? Dalam Yohanes 3 ayat 16
Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, karena Allah begitu mengasihi, sehingga ia menyediakan keselamatan kepada manusia, yaitu melalui anaknya yang tunggal. Allah berjanji akan kirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Ini tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana dikatakan di situ ia akan berjanji untuk mengirim juru selamat kepada manusia. Nah, ini juru selamat ini berupa janji kepada manusia. Nah, bagaimana cara manusia untuk bisa mengaplikasikan janji tersebut? Bagaimana manusia mengimani janji tersebut? Tuhan perintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah simbolik. Ibadah simbolik dengan cara menyusun batu berupa meja dan menaruh domba korban di atasnya, lalu menyembelih domba tersebut. Sambil kita menyembelih domba tersebut, kita harus mengaku dosa, bahwa kita orang berdosa dan kita mau bertobat kepada Tuhan dan percaya janji Tuhan akan juru selamat tersebut. Percaya akan janji Tuhan akan kirim juru selamat yang akan datang. Nah, di masa ini, di mana ayah berperan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran sekaligus imam di masa ini. Lalu sampai kapan jabatan ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran ini berakhir? Jabatan ayah berakhir sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran itu berakhir pada zamannya Taurat diturunkan. Nah, Taurat diturunkan di mana Allah memakai suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk menjaga ibadah simbolik ini, dan memakai satu orang dari keturunannya untuk memberkati bangsa tersebut, itu Harun. Nah, ayah sebagai TPDK, digantikan oleh bangsa Israel dan imam digantikan oleh Harun. Nah, lalu sampai kapan ini berlaku? Ibadah simbolik ini terus dijalankan dengan perantaraan bangsa Israel dan imam. Ini berlaku sampai pada zamannya Yohanes Tampil yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29. Nah, Yohanes merujuk kepada Tuhan Yesus, sehingga ibadah simbolik ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Hakikatnya sudah datang sekarang. Hakikat dari ibadah simbolik ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perjanjian baru, perjanjian pasca penyaliban. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah hidup di dalam perjanjian baru? Bagaimana mereka ingin diselamatkan? Itu sama dengan perjanjian lama. Itu percaya kepada juru selamat. Tapi bedanya, orang perjanjian baru percaya kepada juru selamat yang sudah datang, sedangkan orang perjanjian lama percaya kepada juru selamat yang belum datang. Percaya pada janji juru selamat yang akan datang. Nah, lalu penyelamatan yang disediakan Tuhan Yesus di kayu salib itu seberapa besar? Pertanyaannya itu. Mungkin kita di sini bertanya, oh Pak, Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya menebus dosa orang pilihan saja, seperti itu. Iya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk semua dosa kita, untuk dosa seisi dunia. Bukan berkata bahwa Tuhan Yesus mati untuk orang pilihan saja, tetapi
untuk semua dosa, dari dosa Adam hingga dosa manusia terakhir. Nah, jadi aplikasi seperti ini, apabila saya berbuat dosa, dosa saya yang dulu, sekarang dan akan datang, akan tertanggung kepada Yesus Kristus apabila saya bertobat dan percaya kepada Juru Selamat. Nah, jabatan ayah, jabatan imam yang dulunya dipegang oleh Harun, nah sekarang imam tidak lagi diperlukan di dalam perjanjian baru, karena kita sebagai orang percaya itu adalah imamat yang rajani. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 itu dikatakan orang percaya itu adalah imamat yang rajani. Kita tidak lagi perlu perantara antara kita dengan Tuhan. Kita langsung berhubungan langsung dengan Tuhan, karena konsep penebusan Tuhan itu sudah teraplikasi dalam kita. Lalu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, tentunya kita bertanya, kalau saya ingin tahu kebenaran, saya pergi kemana? Bangsa Israel sudah tidak ada, sudah bukan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu kita harus pergi kepada jemaat, di mana jemaat adalah institusi yang Tuhan pakai sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran pada saat ini atau pada zaman perjanjian baru. Di dalam 1 Timotius 1:3 ayat yang ke-15, saya katakan jemaat adalah yang penopang dan dasar kebenaran. Tentunya di dalam perjanjian lama, dosa dapat terselesaikan dengan cara orang perjanjian lama menyembelih korban, sambil menyembelih korban mengimani janji Tuhan Yesus yang akan datang. Sedangkan di dalam perjanjian baru, kita sebagai orang percaya diselamatkan dengan cara bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang menebus dosa kita. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. 12 menit 40 menit. Berapa? 12 menit 14 menit. 12 menit. Ya. Nah, oke. 12 detik.